Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimat, para ummahat, ibu-ibu sekalian, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu sehat semuanya? Yang muda sehat, yang tua juga sehat. Masya Allah. Masih semangat ya? Masya Allah. Berapa hari lagi Ramadan, Bu? Hah? Berapa hari lagi? 13. Masya Allah. Baik ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang harus kita perhatikan dan hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk menyambut tamu yang mulia ini. Sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sahabah atakum syahrul mubarak. Wahai para sahabatku, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Ibu kalau dengar kata berkah, itu artinya apa, Bu? Hah? Berkah apa artinya? Angkat tangan. Nah, yang tahu mana? Angkat tangan. Angkat tangan lah. Cukup? Kurang tepat. Masya Allah, ya. Bertambahnya kebaikan. Ada makna yang kedua, siapa yang tahu? Makna berkah yang kedua? Kata para ulama, berkah itu maknanya ada dua. Yang pertama, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Berarti di Ramadan itu bertambah kebaikan-kebaikan. Allah menghargai kebaikan kita berlipat-lipat ganda di bulan Ramadan. Allah menghargai kebaikan-kebaikan hamba-hambanya sehingga dilipatkan oleh Allah berkali-kali lipat. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah as-sabat, menetapnya kebaikan. Menetapnya kebaikan. Jadi bisa jadi seorang mungkin tidak bertambah kebaikan, mungkin pada harta, mungkin pada waktu, harta berkah, waktu berkah, tapi paling tidak menetap di situ kebaikan. Kebaikan yang sudah terpelihara selama ini terus menetap, terus ada gitu loh. Maka paling tidak ketika disebutkan atakum syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, bertambahnya kebaikan atau menetapnya kebaikan kalian. Kemudian Nabi mengatakan futihat abwabul jannah, di bulan itu Allah membuka pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, Allah menutup pintu neraka. Ini juga maknanya ada dua. Makna yang pertama dinilai dari zahir hadis. Kalau Nabi mengatakan dibuka pintu surga, maka kita meyakini memang dibuka pintu surga. Itu makna zahir. Jadi yang selama ini surga ditutup pintunya, masuk Ramadan, penghormatan kepada bulan Al-Quran ini, Allah buka pintu-pintu surga itu. Pintu neraka yang selama ini sebagian ulama mengatakan terbuka, maka di bulan Ramadan Allah tutup pintu itu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, maksud dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu neraka, orang semakin giat beramal soleh.
Yang tadinya dia rajin sholat, semakin dia rajin. Yang tadinya sudah rajin baca Quran, semakin rajin baca Quran. Yang tadinya suka bersedekah, semakin rajin dalam Ramadan. Dan itu yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ini siapa, Bu? Istrinya Nabi, istrinya Rasul. Kalau istri yang sudah merekomendasikan seorang itu baik, suaminya itu baik, itu pasti benar biasanya. Yang paling tahu dengan laki-laki siapa? Istrinya. Ibu kalau pengen tanya Ustadz itu baik, tanya sama istrinya. Kalau Ustadz baik depan mimbar kelihatan baik. Yang sebenarnya tanya sama istrinya. Benar nggak, Bu? Benar. Dan di sini Aisyah ya, radhiyallahu taala anha memuji suaminya. Apa kata Aisyah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwad. Nabi itu orang yang dermawan. Wa kanu ma ajwad ma yakunu fi Ramadan. Kalau masuk bulan Ramadan, Nabi semakin dermawan. Ada orang sudah dermawan nih. Dermawannya seperti apa, Bu? Tidak pernah menolak orang yang minta sama beliau. Dan ini merupakan akhlak. Ada akhlak Nabi yang bisa kita contoh, ada yang tidak. Salah satu akhlak Nabi yang tidak mungkin kita contoh, mu'jizatul akhlak. Nabi tidak pernah menolak orang yang minta sama beliau. Itu di selain bulan Ramadan. Masuk Ramadan semakin lagi dermawan. Bu bisa bayangkan tuh. Dan digambarkan oleh Aisyah, ibunda kita, dermawannya Nabi itu karrihil mursalah. Seperti angin sejuk yang sepoi-sepoi. Apa maksudnya? Di bulan Ramadan tidaklah seorang kecuali dia merasakan kebaikan dari Nabi. Di Nabi kalau berbuat baik di bulan Ramadan, semua merasakan. Tetangga merasakan kebaikannya, kerabat merasakan kebaikannya, sahabat-sahabatnya merasakan kebaikannya. Sebagaimana angin ketika bertiup, semua orang bisa merasakan. Maka oleh karena itu, ya, dengan kita mengetahui dibukanya pintu surga, banyak kesempatan beramal. Dan juga sebaliknya, ditutup pintu neraka. Maksud yang kedua adalah orang yang tadinya maksiat, yang tadinya pelawan sama suami, ada, setiap hari melawan sama suami. Masuk Ramadan berkurang melawannya. Oh, ini Ramadan nih. Nanti deh habis Ramadan baru lanjut lagi gitu. Jadi maksud saya, datang Ramadan ini, pelaku-pelaku maksiat sebagian mereka berhenti, Bu. Berhenti mereka. Sebagian tempat-tempat maksiat yang biasanya setiap hari di situ maksiat tutup. Walaupun tidak semua. Yang tadinya ada orang yang tidak mau sholat, nggak pernah kelihatan batang hidungnya di masjid nih. Tiba-tiba satu Ramadan muncul dia. Laki-laki ke masjid dia. Sebagian wanita yang tadinya setiap hari keliling, gibah sana, gibah sini, gunjing sana, gunjing sini. Masuk Ramadan, mulutnya digembok 3. Masya Allah. Karena dia sadar, ini bulan penuh berkah ini. Nah, makanya kemudian Nabi mengatakan, ya badhiyal khair, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, bersemangatlah. Gak ada malas-malas Ramadan, Bu. Tetapi dari sekarang kita benahi diri kita. Gak bisa masuk satu Ramadan baru starter semangatnya, gak bisa. Dari sekarang nih, ibu sudah mulai latihan, kita sudah mulai latihan. Baca Quran sudah mulai semakin banyak, sedekah sudah semakin ditingkatkan, kepedulian kepada keluarga-keluarga yang susah mulai kita telepon, apa kebutuhan mereka. Ini mukmin ini, Bu. Masuk Ramadan sudah terlatih, Kemudian Nabi mengatakan, ya badhiyasyarr,
Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, berhentilah. Ini muqaddimah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika mereka sudah mendapatkan bulan Ramadan. Baik, para ummahat, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas kekhususan bagi para wanita di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya sama saja ya. Ramadan laki-laki dan wanita hukum asalnya sama. Sama-sama puasa, sama-sama qiyamul lail, sebagian sama-sama iktikaf, sama-sama sedekah. Namun kita ingin bawakan hal-hal khusus yang harus diingat oleh para wanita. Poin yang pertama, seorang wanita dia harus ingat salah satu sebab dia masuk surga puasa Ramadan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seorang wanita idza shallatil mar'ah khamsaha, kalau seorang wanita muslimah sudah salat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian dia puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, kemudian dia menjaga kehormatannya, kemaluannya, 3, wa ata'at ba'laha, kemudian dia patuh kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, udkhulul jannah min aina abwabi syi'ti, silakan masuk surga dari pintu manapun yang engkau mau. Masuk di poin itu apa? Puasa Ramadan. Maka penting seorang ibu-ibu, seorang wanita, dia memperhatikan puasa saya diterima atau tidak. Bisa nggak orang bu, dia puasa 30 hari, ternyata puasanya nggak diterima sama Allah, bisa atau tidak? Sebabnya apa tuh? Nah, di sini ada satu hadis khusus ya, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khusus dosa ini Nabi kaitkan dengan puasa. Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah ayyada ta'amahu wa syarabahu. Dosa itu banyak, ya atau tidak? Tapi khusus masalah puasa, Nabi ingatkan dengan satu dosa ini aja. Man lam yada qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta. Dosa banyak, ada zina, minum khamar, durhaka sama orang tua, banyak dosa. Tapi khusus untuk puasa, Nabi ingatkan dengan ini. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, ucapan dusta, persaksian palsu, wal amala bihi, dan bahkan dia mengamalkannya, terus-terusan melakukannya, maka Allah tidak punya hajat, Allah tidak pernah butuh dengan dia menahan lapar dan hausnya. Maka perlu diingat bagi seorang wanita ya, kalau dosa dusta berarti berkaitan dengan apa itu? Lisan. Penelitian menyebutkan wanita lebih banyak ngomong daripada laki-laki. Itu benar itu, Bu. Maka jarang laki-laki kalau ngumpul sama temannya ngobrol tuh lama, jarang. Kecuali setengah laki-laki, nah, itu beda. Lama ngobrol, jarang. Laki-laki kalau chatting sama temannya sekedar kebutuhan, itu yang saya rasakan. Nggak ada kayak ibu chattingan sama teman, emotnya peluk-peluk, ini gitu kan. Emotnya peluk sama wanita biasa. Emotnya kangen, rindu. Sesama perempuan memang begitu. Kalau laki-laki kayak gitu gimana, Bu? Rindu dengan teman laki-laki. Aneh kan? Nah, jadi maksud saya, wanita interaksinya dengan wanita yang lain itu lebih banyak. Maka ketika ibu berinteraksi dengan teman, dengan sahabat, apalagi di siang Ramadan, jaga lisan, Bu. Jaga lisan ya. Ngomong yang benar ya. Tutup. Ingin bicara aib orang, tahan. Ingin membicarakan aib orang lain, dosa orang lain, tahan ya. Atau ya begitu main apa gibah di WA, semualah ya.
Intinya maksud saya, ibu jaga lisan di siang Ramadan. Kalau tidak, Allah nggak butuh sama puasa kita. Kenapa Allah tidak butuh? Allah sudah punya makhluk-makhluk yang lain yang setiap hari memuji, sujud dan rukuk, para malaikat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, lamma urijan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Baitil Ma'mur, ketika Nabi Isra Mi'raj, dimi'rajkan, dinaikkan ke atas langit. Kemudian Nabi melewati yang namanya Baitul Ma'mur. Itu tempat ibadahnya para malaikat. Disebutkan di situ, yadkhuluna sab'ina malaikah. Masuk 70.000 malaikat. Yang sudah masuk dia nggak akan keluar lagi. Nanti masuk lagi 70.000 malaikat. Begitu terus sampai nanti hari akhirat. Allah mengatakan yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Para malaikat itu memuji Allah malam dan siang. Lihat di sini urutannya malam dan siang. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Maka kata sebagian para ulama, zikir, mengingat Allah, membaca Al-Quran itu lebih afdal di waktu malam daripada siang. Jadi siang tetap kita berzikir, tapi malam banyakkan waktu habis untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para malaikat tidak pernah bosan. Jadi ini poin yang pertama, perhatikan dengan perusak amal puasa, yaitu dosa lisan. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, wanita di bulan Ramadan tentu dia tetap berjumpa dengan teman-temannya, ya atau tidak? Ada aja ketemu sama orang, ya. Terkadang Allah jadikan sebagian orang itu ujian buat kita. Kok dia kayak gini ya? Kok dia kayak gini ya? Gitu. Apa sikap seorang yang berpuasa? Kalau ada orang yang mengganggu dia, membuat dia emosi, membuat dia jengkel ketika di siang Ramadan, maka hendaklah dia mengucapkan apa? Inni shaim. Jadi ibu sedang ngobrolnya atau sedang adalah pertikaian di tengah jalan, entah di pasar, entah di jalan. Kemudian ada orang bentak-bentak ibu misalnya. Lagi ngantri belanja apa gitu, belanja sirup marjan kayak apa kayak. Ngantri nih, ternyata dia nyerobot. Ada orang yang buat ibu emosi. Maka ingat dengan hadis Nabi, inni shaim, inni shaim. Saya mau tanya, ini mengamalkan gimana hadisnya? Aplikasinya gimana? Ada orang buat ibu jengkel, terus ibu bilang, saya puasa gitu. Enggak, kita mengatakan dalam hati kita, saya sedang puasa nih, saya sedang puasa. Dalam hati ini saya sedang puasa. Coba kalau nggak puasa, habis nih orang. Jangan, ini lagi puasa misalnya. Jadi orang yang puasa hatinya harus lebih lembut, ya. Hatinya harus lebih lembut, ya. Dan itu tips dari Nabi. Kalau ada orang menguji kita, menguji iman kita, maka ingat, saya sedang berpuasa karena Allah. Jadi kalau ada gangguan-gangguan di siang Ramadan yang menimpa seorang wanita. Dan biasanya yang paling buat jengkel itu siapa, Bu? Suami. Suami. Nah, ibu juga sama, ya. Ustadz bicarain orang luar, depan mata nih Ustadz, suami nih. Seorang tentu dia, kalau dia masih ada suami, ya, tentu dia ada interaksi di siang Ramadan. Kalau ada perbuatan-perbuatan suami bikin jengkel, ya, bikin emosi, ingat, ini shaim. Suami sedang marah-marah, nggak jelas gitu. Padahal dia yang salah. Bisikkan ke telinga dia, saya sedang puasa. Itu bisikan. Supaya ibu sabar menghadapi anak-anak. Begitu juga. Anak-anak rewel macam-macam, melawan, nggak bisa diatur, disuruh mandi, pergi sekolah susah misalnya. Sabar. Kita sedang berpuasa. Karena kita ingin puasa kita dia diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan seorang wanita di bulan Ramadan, ya. Seorang wanita, ya, mungkin di bulan Ramadan Allah takdirkan dia
atau mungkin datang haid, ya. Maka jangan bingung, ya. Sebagian wanita dia bingung, Ustadz, saya dapat haid di Ramadan, saya ibadah apa? Kata para ulama, wanita ketika dia haid atau dia nifas, ya, maka dia masih bisa beribadah dengan beraneka ragam macam ibadah. Jadi nggak tertutup pintu kebaikan, ya. Contoh, ya, yang disepakati ibu-ibu, yang disepakati ini, kalau ada wanita haid, itu dia hanya tidak boleh puasa dan sholat. Ini kalau kita lihat lagi kesepakatan, ujungnya hanya dua, puasa dan sholat. Adapun tawaf masih ada khilaf-khilaf kecil lah, walaupun tetap yang utama dia bersuci. Tapi intinya hanya dua ini. Berarti selain puasa dan selain sholat masih banyak beraneka ragam ibadah. Ibu bisa zikir, bisa baca Quran, apalagi di bulan Al-Quran. Ibu bisa dengarkan kajian di rumah, majelis ilmu, ya, dan seterusnya, ya. Jadi jangan sampai ketika haid, ketika datang haid, datang bulan, kerjaannya itu mager-mageran di rumah, baring-baring di siang Ramadan. Tetap ada kegiatan, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya dulu para sahabiat, ya, tidak pernah dinukilkan kepada kita larangan tegas untuk tidak boleh membaca Quran, tidak ada. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, ketika beliau ditanyakan tentang hukum wanita membaca Quran, maka Syekhul Islam mengatakan tidak ada hadis yang sahih dan tegas tidak dibolehkannya wanita membaca Al-Quran. Tetap ibu boleh baca Al-Quran insyaallah ta'ala. Tapi nggak boleh dipegang ya Pak Ustaz. Nah, tinggal itu nanti masalah-masalah yang khilaf, ya. Ada yang mengatakan tidak boleh dipegang, dialas. Ada juga yang mengatakan nggak ada, baca seperti biasa. Boleh, ya. Karena hadis yang melarang itu hadisnya dhaif, ya. Intinya demikian. Intinya ibu masih bisa baca Al-Quran, ya. Baik, para ummahat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang berapa? Poin yang keempat, ya. Seorang wanita dia harus ingat, ya, kalau dia mendapatkan Ramadan tahun ini, berarti dia mendapatkan karunia yang sangat besar yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang wafat sebelum Ramadan. Kita ingat dengan satu kisah yang pernah diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang sahih, ya. Nabi mengatakan ada dua orang, yang satu dia ibadahnya luar biasa, bahkan dia berangkat jihad, yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Dia pergi jihad, dia tidak takut dengan celaan orang. Kemudian ketika jihad dia syahid, meninggal. Ada temannya yang kedua, dia nggak berangkat jihad, temannya ibadahnya biasa-biasa aja, tetapi dia hidup lebih banyak 1 tahun dari teman yang sebelumnya. Artinya apa? Wajada Ramadan, dia mendapatkan bulan Ramadan. Kemudian Nabi mengatakan fayuhsinu a'malahu, kemudian dia memperbagus amalnya di bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Setelah itu dia wafat. Ternyata di akhirat yang lebih dulu masuk surga justru yang mendapatkan Ramadan ini. Maka sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa yang lebih dulu masuk surga yang mendapatkan Ramadan, bukan yang berangkat jihad? Kata Nabi apa? Karena di bulan Ramadan dia memperbagus amal-amalnya. Jadi maksud saya, kalau kita dapat Ramadan, itu karunia yang besar. Mungkin bisa mengalahkan orang yang berjihad. Makanya jangan disia-siakan. Dan ibu lihat ayat Al-Quran, ya. Dan insya Allah semua sudah hafal, ya. Apa kata Allah? Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ayat sebelumnya apa kata Allah? Ayyaman ma'dudat. Ini faedah yang berikutnya, ini faedah yang berikutnya. Apa arti ayyaman ma'dudat? Hari-hari yang terhitung.
Jadi setelah Allah menyebutkan tentang bulan Ramadan, kemudian Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Siapa yang bisa kasih faedah di sini? Apa pelajarannya? Kenapa Allah mengatakan hari-hari yang terhitung? Maksudnya apa? Kalau dari sisi fikih jelas ya, dia hitungan 29 atau 30 hari. Tapi kita lihat dari sisi tadabburnya, apa maksudnya? Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung. Dia menambah kebaikan. Ya, kata Syekh Mukhtar As-Sinkiti, salah seorang ulama dari Afrika ya, dan kajian-kajian ini bagus-bagus. Ibu lihat di YouTube itu. Syekh Muhammad Mukhtar As-Sinkiti, tapi sudah meninggal. Banyak terjemahan dalam kajiannya sudah, dan dia dulu sempat mengajar di Masjid Nabawi juga. Beliau mengatakan di antara hikmah ayyaman ma'dudat ya, seakan-akan Allah mengatakan Ramadan ini cuman sebentar. Dia hari-hari yang bisa kalian hitung gitu loh. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Sehingga kalau kita tidak serius, kita rugi. Itu hikmah itu. Maka Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, itu kata Allah. Hari-hari yang bisa kalian hitung. Maksudnya apa? Ini kesempatan gak berjalan satu tahun, tidak. Bukan 5 bulan, bukan 3 bulan, cuma satu bulan kurang lebih. Maka disitulah seorang berletih-letih, seorang wanita memperbanyak istighfarnya sebelum sahur, seorang wanita menegakkan sholat malam, seorang wanita semakin dia patuh kepada suaminya. Intinya begitu. Allah menyuruh kita bersabar 1 bulan saja. Maka disebutkan ayyaman ma'dudat ya. Itu hikmahnya tuh Bu. Kita gak kerasa loh Bu. Kemarin rasanya baru kemarin puasanya atau tidak? Kayaknya baru kemarin saya SMA. Iya gak Bu? Nenek-nenek iya gak? Betul gak? Kita nih gak kerasa umur kita Bu. Sekarang sudah Sya'ban ya, sudah Sya'ban. Nanti kita udah masuk puasa, tiba-tiba ustaz-ustaz udah bahas Lailatul Qadar aja. Berarti sudah mau selesai puasa. Tiba-tiba ustaz-ustaz sudah bahas masalah fikih Idul Fitri aja. Tiba-tiba udah haji, gak terasa. Makanya hitungan-hitungan Ramadan ini jangan disia-siakan ya. Makanya jangan percaya juga dengan hadis palsu. Hadis palsunya apa? Barang siapa yang menghabiskan tidurnya di bulan Ramadan, Allah akan terima puasa. Itu banyak hadis palsu, banyak ya. Sampai disebutkan tidurnya orang puasa ibadah. Akhirnya dari pagi sampai sore tidur aja. Bangun cuma sholat zuhur, tidur lagi. Asar tidur lagi. Enggak. Tidurlah kalau memang capek, tapi itu bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian ya, poin yang berikutnya ya, seorang wanita harus dia faham ya, wanita itu paling banyak dalam api neraka, ya atau tidak? Sedangkan Ramadan, apa kata Allah, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lillahi utaqa minan nar fi kulli lailah. Kata Nabi, dalam setiap malam bulan Ramadan Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Itu setiap malam, Bu. Saya ingin mengatakan, kalau malam pertama ternyata kita nggak mendapatkan rahmat Allah, masih ada malam kedua. Malam kedua, ketiga, keempat, mungkin belum disebutkan nama kita bebas dari api neraka. Masih ada sisa-sisa malam yang lain. Jadi di antara hikmah kenapa Nabi mengatakan lillahi utaqa minan nar fi kulli lailah. Setiap malam ada orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Kenapa Nabi sebutkan setiap malam? Supaya kita ini benahi terus setiap malam kita. Ustadz, saya malam pertama kayaknya kurang serius Ustadz. Masih ada malam kedua. Ustadz, saya 10 malam pertama, aduh rusak ibadah saya. Masih ada 20 hari malam lagi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan doanya malaikat Jibril
orang yang dapat Ramadan kemudian selesai bulan Ramadan, falam yughfar lahu dzanbah, namun Allah belum mengampuni dosanya. Apa kata Jibril? Raghima anfun, thumma raghima anfun, thumma raghima anfun. Anfun apa artinya? Apa arti anfun, Ibu? Yang banyak orang Arabnya, apa arti anfun? Anfun ini apa? Hidung. Raghima apa artinya? Tersungkur. Seakan-akan Nabi mengatakan tersungkur hidung kalian. Maksudnya adalah celaka kalian. Celaka kalian. Kata Jibril, man adraka Ramadan thumma fansalakha minha falam yughfar lahu dzanbah. Celaka seorang hamba yang dia mendapatkan kesempatan Ramadan, tapi setelah selesai Ramadan Allah belum mengampuni dosanya. Berarti apa? Setiap malam pertama si fulanah bebas dari api neraka, nggak ada nama dia. Malam yang kedua fulanah nggak ada juga nama dia. Sampai ke malam 28 juga nggak ada nama dia. Sampai selesai Ramadan nggak ada nama dia. Apa sebabnya? Karena dia tidak serius ketika di bulan Ramadan. Lam yujahid fi syahri Ramadan. Dia tidak ada kesungguhan untuk bertaubat, memperbaiki ibadah, tidak mau berletih-letih. Itu kuncinya kata para ulama. Kata malaikat Jibril, celaka hamba ini. Kemudian Nabi mengatakan apa? Amin. Dalam riwayat lain Jibril mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad qul amin. Wahai Muhammad, sebutkan amin. Bayangkan. Yang berdoa siapa di sini? Jibril alaihissalam. Malaikat ini jumlahnya mungkin miliaran, Bu. Bahkan walau alam kita nggak tahu. Dari miliaran malaikat mungkin jumlahnya triliunan mungkin. Yang paling tinggi kedudukannya itu Jibril. Jibril itu yang doa, bayangkan. Mustahil tidak Allah kabulkan. Dari sekian miliar manusia di dunia ini, yang paling mulia siapa? Nabi sallallahu manusia. Nabi. Dan Nabi yang mengaminkan. Berarti yang berdoa malaikat terbaik, yang mengaminkan manusia terbaik. Pasti Allah kabulkan. Makanya hati-hati ya. Kalau datang Ramadan ternyata kita tidak serius, Allah tidak mengampuni dosa kita, kita mendapatkan keburukan dari doa malaikat Jibril alaihi salam. Jadi karena wanita paling banyak dalam neraka, maka dia perhatikan hadis itu. Malam pertama serius, malam kedua serius, sampai ke malam terakhir. Ini ada sebagian orang, malam pertama santai, nanti malam 27 aja semangatnya. Hanya semangat di malam-malam ganjil. Ini juga tipuan iblis ini, Bu. Jadi para perempuan, para wanita perhatikan masalah ini. Baik ma'asyiral muslimat, para ummahat rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan ada beberapa amalan yang juga para wanita perhatikan, misalnya qiyam Ramadan, salat tarawih di bulan Ramadan. Dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu disebutkan, kami berpuasa Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan shalla bina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kami pernah salat bersama Nabi di bulan Ramadan. Kami berpuasa sama Nabi. Beliau tidak mengimami salat tarawih kami selama 1 bulan, kecuali sampai tinggal 7 hari. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan sampai tinggal 6 hari, sampai tinggal 5 hari, ada yang mengatakan juga 3 hari. Beliau kumpulkan keluarga dan istri-istrinya serta orang-orang, lalu mengimami kami sampai kami takut kehilangan kemenangan. Kemenangan maksudnya apa? Kata para sahabat, kata Abu Dzar, waktu sahur. Jadi Nabi sholat malamnya itu hanya disebutkan hanya beberapa hari. Sisanya Nabi tidak berjamaah bersama para sahabat di masjid. Nah, di sini sebenarnya menunjukkan Nabi ingin agar umat tidak menganggapnya wajib.
atau Allah tidak mewajibkannya untuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan di sini sifat solat malamnya Nabi. Ketika para sahabat solat sama Nabi hanya beberapa hari, apa kata para sahabat? Kami takut tidak mendapatkan kemenangan. Maksud itu apa? Waktu sahur. Saking panjangnya solat malam Nabi itu, kami khawatir sempat gak makan sahur nih. Itu sifat salat malamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini bagi para wanita, ya, kalau kita perhatikan kisah-kisah para sahabiat, sebagian mereka salat tarawih ke masjid. Jadi tidak mengapa wanita memilih salat tarawih di masjid, gak apa-apa. Tetapi yang lebih afdol hukum asalnya di rumah. Ya. Jadi tinggal ibu-ibu perlihat aja. Kalau ibu di rumah masih bisa khusyuk, ya, malah ibu lebih santai tarawihnya, lebih khusyuk, lebih ini, pilihlah di rumah. Tapi seandainya ibu di rumah malah mager-mageran, malas, nunda-nunda misalnya, ibu ke masjid aja deh. Ya atau tidak? Misalnya Ustaz, saya kalau di rumah itu tarawih ya ngantuk gitu. Tapi kalau ke masjid mungkin ada semangat. Udah gak apa-apa ke masjid. Makanya seorang ustadz dia nggak boleh larang perempuan ke masjid, nggak boleh. Ya. Kita boleh menjelaskan yang afdol di rumah boleh, tapi jangan larang wanita ke masjid. Itu yang Nabi sebutkan. Ya. Jadi itu tergantung kepada wanita tadi. Kalau kita berbicara keafdolan, memang di rumah. Ya. Tapi kadang-kadang ada rasa-rasa di mana, waktu-waktu di mana ingin dengarkan bacaan imam misalnya. Itu perlu diperhatikan ya. Dan ibu perhatikan, ketika wanita dia sholat di rumahnya atau dia sholat walaupun dia sendirian, ya, maka dia mendapatkan pahala lebih baik dari orang-orang walaupun berjamaah. Dalam Sahih Fikih Sunnah, ya, ini saya rekomendasikan salah satu buku fikih yang bagus, ya, untuk ibu pelajari itu Sahih Fikih Sunnah. Bukan Fikih Sunnah, tapi Sahih Fikih Sunnah. Kalau fikih sunnah itu punya Sayyid Sabiq. Nah, Sayyid Sabiq ini sebenarnya banyak penyimpangan dalam akidahnya. Jadi Sayyid Sabiq ini dia juga mengatakan musik itu halal misalnya. Makanya Sayyid Sabiq ini kurang direkomendasikan. Nah, ada yang lebih bagus namanya Sahih Fikih Sunnah. Yang penulisnya Abu Malik, Sayyid Abu Malik Salim itu. Dari terjemahkan jadi sekitar 7 atau 6 jilid. Ya. Nah, di situ beliau sebutkan wanita tidak ada kewajiban sholat berjamaah, tetapi mereka mendapatkan pahala seperti bahkan lebih baik daripada orang yang berjamaah. Nah, jadi ibu-ibu jangan tinggalkan tarawih. Kalau ibu memilih sholat di rumah, ibu tinggal pilih aja mau awal malam, tengah malam atau akhir malam. Ibu pilih mana waktu yang paling mudah ibu lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang qama maksudnya apa? Menghidupkan malam. Termasuk dengan baca Quran, termasuk dengan salat tarawih, dengan iman. Itu poinnya, Bu. Dengan iman dan ihtisaban, mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ibu pilih mana? Mendapatkan dunia dan seisinya atau diampuni dosa? Hah? Diampuni dosa. Iya. Kita berjumpa dengan Allah membawa emas sepenuh bumi, enggak manfaat, Bu. Kalau kita tidak punya iman dalam hati kita. Bukankah dosa itu yang menghalangi kita khusyuk? Itu dosa. Bukankah dosa yang menghalangi kita untuk menangis ketika baca Quran? Bukankah dosa yang membuat hati kita keras? Itu semua karena dosa. Makanya kalau kita sudah dihapuskan dosa kita oleh Allah, maka itu adalah keutamaan yang sangat besar. Jadi usahakan tidak luput dari sholat tarawih, sholat malam, tinggal dipilih awal, tengah atau akhir. Dan yang paling terbaik adalah di akhir malam. Jadi tahajud, witir, qiyamul lail ini sama semuanya. Cuman ketika Ramadan namanya berubah menjadi tarawih. Ini istilah ulama fikih aja. Tahajud, qiyamul lail, tarawih itu semua
sama ya. Baik para ummahat rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian juga ya, ada beberapa ibadah juga termasuk tadi kita sebutkan membaca Al-Quran. Ibu punya target, Bu. Berapa target Ibu Ramadan? Berapa targetnya? Yang targetnya sebulan 30 juz ada? Bikin target. Sebulan itu 3 kali lah khotamnya. Masa sekali? 1 hari 3 juz. Nih saya challenge Ibu nih, 3 juz 1 hari. Bisa nggak 3 juz sehari, Bu? Bisa. Ibu kerjaan Ibu apa? Kan nggak ada kan? Maksud saya, Ibu bisa sisihkan waktu 3 jam. Ibu kalau hitung, Bu, waktu kita megang HP mungkin lebih 3 jam. Ya atau tidak? Nah, baca Quran, ya kalau berat 3 juz, sejuz sehari. Ini sejuz sehari, kalau hari-hari biasa nggak pernah dilatih, nggak akan bisa, Bu. Harus latihan dari sekarang. Dan niat kita bukan berbanyak-banyak sebenarnya. Niat kita ingin mendekatkan diri dengan Al-Quran ya. Jadi target 1 juz 1 hari ya. Dan ini sunnah ya. Karena Nabi mengatakan kepada para sahabat, Iqra'ul Qur'ana fi syahr. Bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Maksudnya khatamkan dalam 1 bulan. Nah, karena ada sebagian orang dia kena talbis iblis. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan nih. Ustadz, mana lebih afdol? Nah, baca Quran 1 juz 1 hari atau tadabbur 1 hari 1 ayat? Masya Allah. Ini dia malas ngaji aja sebenarnya, Bu ya. Jangan dipisah-pisah. Cari waktu untuk baca sejuz, ada waktu. Cari waktu untuk baca tadabbur, tafsir, cari waktu lagi. Kita kan punya waktu 24 jam ya, atau tidak? Atau Ibu punya waktu cuma 2 jam? 24 jam semua kita. Yang penting kita bisa mengatur waktu kita. Itu perlu diperhatikan, Bu. Nah, makanya waktu kita banyak habis dengan dunia sebenarnya ya. Sekali keluar rumah, lama kita pulangnya. Jadi target 1 juz 1 hari. Nggak boleh kurang. Nggak boleh kurang. Usahakan tidak kurang ya. Dan kita lihat keutamaannya, Ibu-ibu ya. Di akhirat ada 2 ibadah yang bisa mendatangkan syafaat, Al-Quran dan puasa. Saya baca di antara makna syafaat itu apa? Ada 2 disebut oleh para ulama secara umum. Syafaat itu maksudnya pertolongan, ya atau tidak? Nah, ada yang mengatakan maksudnya seorang ketika amalnya ditimbang, kemudian dia baca buku catatan amalnya, ketika dia melihat, ya Allah, saya masuk neraka nih. Karena timbangan saya lebih banyak keburukannya, dia putus asa. Maka saat itulah Allah melihat, oh ternyata dia termasuk orang yang banyak baca Quran di dunia. Maka datanglah syafaat, akhirnya memasukkan dia ke surga. Itu makna yang pertama kata sebagian para salaf. Dia lihat catatan amalnya, dia lihat timbangannya, lebih banyak dosanya. Kemudian dia putus asa. Tiba-tiba datang syafaat Al-Quran, datang syafaat puasa. Atau makna yang kedua, seorang sudah dilempar ke neraka, sudah di neraka dia. Kemudian datang syafaat mengeluarkan dia dari api neraka. Makanya disebutkan dalam hadis ya, Al-Quran wasiyam yasfa'ani yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa mendatangkan pertolongan di hari kiamat. Yaqulul Quran, besok Quran dia akan ngomong di hadapan Allah. Ya Rabbi syafi'hu fulan. Wahai Rabbku, selamatkan si fulan ini. Karena dia telah menghabiskan malamnya demi membacaku. Bayangkan. Yaqulu siyam, berkata puasa di hadapan Allah. Ya Rabbi syafi' fulan. Wahai Rabbku, berikan syafaat kepada si fulan. Dia telah menahan lapar dan hausnya untuk berpuasa karenamu. Jadi ibu jangan berpikir Quran yang ibu baca ini, ibu baca nih Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fih. Jangan ibu kira hilang gitu saja. Ini apa yang ibu baca ini, besok dia akan membela ibu di hari kiamat.
Bayangkan, kalau kita ikhlas, belum lagi pahalanya 1 huruf 10 kebaikan. Makanya sampai kata disebut kalau Imam Asy-Syinkiti, ya, orang kalau rajin baca Quran, itu seperti dia punya mesin pencetak uang. Dia bisa cetak kapanpun. Kalau rajin dia baca Quran. Ibu kalau punya mesin pencetak uang, ibu bisa cetak kapanpun kan? Iya. Begitulah orang yang rajin baca Quran. Apalagi dia menghafal sebagian dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau tidak bisa menghafal, minimal rajin baca. Sudahlah tidak menghafal, nggak rajin pula baca. Ini masalah nih. Bu, insya Allah Bu ya, orang ibu kalau rutin baca Quran nih, sehari mungkin rutin mutar terus, sekali putar khatam, nanti mutar lagi, lama-lama itu ibu gak asing dengan ayat-ayatnya. Oh kayaknya pernah dengarnya, mudah ibu memahaminya. Makanya orang kalau jarang ngaji, lidah ini kaku, kelu lidahnya. Ngaji 1 halaman itu sekuat tenaga itu. Innalladzina kafaru, berat, Masya Allah. Berat. Tapi kalau orang sudah terbiasa, walaupun dia tidak hafal, dia lancar. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluh. Sebentar dia ngajinya, karena sudah terbiasa lisan dia. Nah, betul, bukan ngaji dalam hati, Bu. Ibu buka Quran nih, ibu lagi di rumah diam gini. Kata suami, ngapa diam-diam aja nih? Lagi ngaji nih bang. Enggak, ngaji itu gerak mulutnya. Yahlifuna billah, gerak. Itu baru ngaji yang benar, ya. Dan Syekh Shalih Fauzan mengatakan, kalau ingin berzikir, gerakkan mulut. Karena Nabi ketika salat zuhur, kan salatnya tidak dikeraskan kan, tapi dilihat oleh para sahabat jenggot Nabi ini bergerak-gerak. Berarti beliau menggerakkan mulut. Nah, dalam konsep kita belajar memang beda. Ibu baca kitab nih. Kalau untuk ibu menghafal, keraskan suara, itu benar. Ibu pengen menghafal 1 ayat nih. Wailul lil mutaffifin. Pengen menghafal ini nih, keraskan suara. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Keraskan suaranya. Ulang-ulang terus. Berapa kali? 70 kali. Bu, waktu saya bilang 70 kali, coba ibu hitung, nggak lebih dari sejam. Cuman sama setan banyak kali, Masya Allah. Iya atau tidak? Benar Bu. Saya pernah hitung, karena yang mengatakan 70 kali rata-rata para ulama qiraat, ya. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan 20 kali, insya Allah sudah hafal. Ibu ngafal misalnya nih, wailul lil mutaffifin, ulang-ulang terus. Lama-lama ibu akan hafal. Atau 40 kali. Coba hitung, saya pernah hitung soalnya. Apa benar? Saya hitung, saya baca aja. Wah, ini putar-putar terus pasang. Oh, ternyata nggak banyak juga waktu kita habis gitu. Tapi melekat di benak dan di hati kita. Makanya bersyukurlah kalau ada di antara ibu-ibu yang punya hafalan Al-Quran. Itu nikmat, Bu. Makanya saya sering nasihatkan kepada orang-orang yang sudah ngaji, terutama yang ngajinya sudah bagus ya, yang sudah bisa dipakai untuk ngafal gitu. Cicillah hafalan pelan-pelan. 1 hari 1 ayat. Selesai nambah 40 hari nggak apa-apa, tapi lancar. Ibu lagi di mobil, ibu lagi nunggu anak pulang sekolah, bisa merojaah. Nikmat. Dan ibu percaya sama saya, kalau ibu punya hafalan 1 juz saja, dan ibu menghargai hafalan ibu, ibu menganggapnya itu sebagai nikmat Allah, ibu akan menjadi orang yang menghargai waktu. Maka tidak ada, saya kalau kenal dengan ustazah-ustazah yang hafal Quran, nggak ada mereka buang-buang waktu, itu nggak ada. Daripada ngobrol 2 jam sama orang, mending murojaah. 2 jam bisa 3 juz misalnya. Nah itu kata para ulama seperti itu ya. Ibu coba kalau udah bagus ngajinya, coba ngafal Quran pelan-pelan ya. Hafal 3 ayat, nanti cari teman setor gitu. Buat yang seperti itu ya, berkesinambungan ya. Karena menghafal Quran itu ada keindahan tersendiri. Nggak bisa diceritakan sama orang yang tidak punya pengalaman di situ. Ada keindahan tersendiri.
ada kenikmatan tersendiri. Maka kata Imam Syatibi apa? Zadat bihi tajammula. Disebutkan Quran ini kalau diulang-ulang, apalagi Ramadan, ibu ulang-ulang Quran ini, semakin ibu ulang, semakin bertambah keindahannya. Beda sama ceramah. Ibu sesuka apapun dengan seorang ustadz ceramahnya, coba setel 2 kali, bosan lama-lama. Tapi kalau Quran gak ada bosannya, Bu. Bacaan Naba nih, amma yatasaalun, ulang-ulang terus. Itu ada kenikmatan tersendiri ya. Baik, itu dia masalah Al-Quranul Karim yang perlu dibaca. Kemudian sedikit masalah-masalah fikih untuk sekedar mengingat-ingat aja ya. Yang punya hutang puasa, maka seorang dia berusaha untuk mengkodoknya ya. Kemudian kalau seorang tidak mampu berpuasa karena sudah tua, seperti Anas bin Malik, di usia dia hampir 100 tahun, dia bayar fidyah. Kemudian wanita hamil dan menyusui, berdasarkan sabdahnya, berdasarkan fatwanya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan riwayat Umar bin Khattab ketika menanyakan kepada Hafsah, maka wanita hamil dan menyusui cukup dia membayar fidyah. Itu hujjah dari para sahabat ya. Makanya pendapat yang kurang tepat ketika dikatakan fidyah juga, qada juga, ini memberatkan ya. Padahal cara Nabi beragama, kalau diberikan 2 pilihan, Nabi pilih yang paling mudah selama bukan dosa. Jadi wanita hamil dan menyusui, kalau mengikuti pendapatnya sahabat, dan sahabat paling tinggi dari semua siapapun di muka bumi, pendapatnya sahabat kita utamakan. Mereka mengatakan hanya bayar fidyah ya. Baik, ini mungkin beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini ya. Mudah-mudahan ibu-ibu dan kita semuanya diberikan oleh Allah taufik selama di bulan Ramadan, dan semoga diberikan kesehatan ya, dan diberikan taufik dan hidayah. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita akhiri, mungkin menjelang zuhur, kalau ada pertanyaan dipersilahkan ibu-ibu sekalian. Oh, biasanya banyak nih di sini, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kalau terawih di rumah kan kita kadang saya sambil baca Quran gitu Ustaz. Maksudnya bergeraknya gitu itu nggak masalah. Ibu gimana cara megang Quran ini gimana? Saya dari yang kecil gitu Ustaz. Tuh gini berarti ya. Nah, jadi ya hal yang disepakati oleh para ulama, khusus sholat sunnah tidak mengapa dia membuka mushaf, nggak apa-apa. Hah? Pakai HP juga boleh. Yang penting jangan dia chattingan pas sholat. Kapan saya sarankan dengan mushaf aja biar ibu lebih fokus ya. Nanti kalau ibu pakai jadi gini Bu ya. Dalilnya apa? Kita pakai dalil, bukan nggak pakai dalil ya. Dalilnya hadis Aisyah. Aisyah ini punya budak bernama Zakwan. Disebutkan bahwasanya Zakwan mengimami Aisyah salat tarawih dan dia membuka mushaf. Yaqra bil masahif, dia membaca dengan mushaf. Maka kata para ulama, khusus salat malam atau salat sunnah, kalau seorang tidak banyak hafalannya, maka dia dibolehkan membuka mushaf. Ada beberapa cara. Yang pertama, beli apa tuh Bu, mushaf besar itu, letakkan di depan, ada stand. Ada standnya itu loh. Beli itu satu. Nah, membalikannya itu, ibu kalau targetkan misalnya nih, misalkannya 1 halaman 1 rakaat itu cukup, nggak apa-apa. Ya, 1 halaman 1 rakaat ya. Dan seingat saya ya, kalau mushaf-mushaf yang besar itu, kadang sehalaman itu dia lebihkan tuh. Intinya adalah mushaf besar, ya, baca 1 halaman mungkin 1 rakaat. Nanti yang kedua 2 rakaat, kan 2 rakaat salam tuh. Nanti baru dibalikkan lagi. Ya. Itu pertama ya. Walaupun boleh juga ya ketika ibu sholat, ibu balikkan juga nggak ada masalah. Ya. Kemudian yang kedua, dalam sholat sunnah pakai mushaf kecil. Misalnya ini mushaf ya. Anggapnya ini mushaf ya, walaupun besar ya. Ini gini sholatnya nih. Gini. Nggak apa-apa, boleh. Nggak ada masalah. Kemudian nanti ketika mau balik ke surat baru tinggal dibuka, nggak ada masalah. Ya. Karena ini sholat sunnah Bu, ini sholat sunnah. Nah, ketika mau rukuk masukkan kantong boleh, atau letak di tempat sujud juga nggak ada masalah. Nah, ini gerakan-gerakan
sebenarnya bukan tidak ini gerakan karena dibutuhkan dalam sholat. Yang tidak boleh gerakan yang tidak ada faedah. Ya. Nah, itu kalau memang tidak bisa punya hafalan. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan baca apa yang paling mudah bagi dia. Ya, tapi masalahnya yang saya cuma hafalnya Al-Ikhlas 3 aja Ustaz misalnya. Atau cuma hafal Wattin itu diulang. Nah, itu kan jadi bosan orang sholat. Maka diizinkan seorang membuka mushaf ya. Sampai imam-imam Kuwait, Bu, imam-imam Kuwait ya. Kita lihat di rekaman-rekaman tarawih tapi dengan bahasa Arab diketik ya. Salatut tarawih Kuwait misalnya. Ada masjid di Kuwait namanya Masjid Al-Kabir. Saya dulu pernah lihat imamnya buka mushaf gini. Imamnya hafiz Quran. Tapi untuk mengecek hafalan aja ya. Tetapi kalau misalnya ibu hafal Quran lebih baik tidak ya. Kalau hafal Quran ya lebih baik tidak ya. Makanya imam-imam masjid dia berusaha untuk tidak membuka mushaf ya. Karena orang kalau dia sudah hafal 30 juz, setiap tarawih dia buka mushaf, manja hafalan dia nanti. Maka dia berusaha untuk memungkinkan, melancarkan hafalan dia. Ya, jadi itu diperhatikan dengan baik ya. Jadi nggak ada masalah insyaallah taala ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan tadi mana? Di depan. Nah, boleh depan dulu. Silakan. Tempat saya ini di mana ini? Di masjid dekat saya. Oh ya, baik. Kalau pagi itu habis subuh kita tadarus gitu Ustaz. Ya. Bulan puasa ya. Itu kan namanya bareng-bareng kita kan dapatnya nggak banyak gitu. Lebih Iya. baik di rumah atau lebih baik di rumah? Iya. Jadi tadarus ini lebih bagus ibu tadarus sendiri aja. Kenapa? Pertama, ibu baca lebih banyak. Itu satu. Yang kedua, ibu tidak mesti keluar rumah. Ibu ketika di rumah baca Quran itu lebih besar juga pahalanya. Kalau sholat saja lebih besar pahalanya di rumah, apalagi yang lain, kan gitu. Maka seorang wanita ya, maka dia berusaha kalau dia bisa sendiri tetap semangat sendiri aja ya. Karena kalau tadarus kadang-kadang dia baca cuma berapa ini nanti bergilir tuh. Habis itu khotam padahal cuma baca beberapa juz misalnya. Yang namanya khotam itu baca sendiri dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu baru khotam namanya. Tapi kalau ibu baca juz 1, teman ibu baca juz 2, itu namanya khotam berjamaah. Tapi itu tidak ada, nggak ada itu ya. Yang benar ibu baca sendiri ya. Maka saran saya lebih baik ibu baca di rumah sendirian ya. Kecuali ibu mungkin masih butuh bimbingan ya. Belum bisa dilepas. Saya kalau sendiri Ustadz malas nggak, itu beda lah ya. Tapi kalau sudah punya semangat, lebih bagus sendiri aja ya, baca Al-Qur'annya ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, silakan Bu ya. Boleh deh. Baca Quran Pak Ustaz. Ah. Tapi surat-surat pilihan aja dibaca. Terus kalau Apa Bu sebentar? rajin baca Quran Ah. sehari. Tapi surat-surat pilihan aja gitu. Surat yang disuka aja gitu. Yang lain nggak suka. Kafi gitu, Ar-Rahman, Al-Araf gitu, yang lain-lainnya gitu. Oh. Tapi kalau baca surat dari Alif Lam Mim sampai habis itu setoran untuk di pengajian. Berapa juz gitu. Ya, jangan Bu, jangan. Quran ini kan bukan hanya Al-Kahfi, bukan hanya Al-Waqiah, bukan hanya Yasin. Ada lagi hadis palsu yang tersebar nih. Kita bisa ada juga yang lainnya cuma setoran di pengajian gitu. Masa ada 1 juz, masa ada 2 juz gitu setoran gitu. Tapi baca juga. Yang penting kan baca kan. Iya. Terus yang ditanyakan? Kadang gini, kalau sendiri baca hafalan, terus kalau setoran dari juz 1 sampai juz 30 gitu. Oh. Sebenarnya tetap lebih ibu utamakan membaca dari awal sampai akhir. Kalau bisa dibalik depan orang baru yang ayat-ayat khususnya. Kan ibu sendirian lebih banyak daripada sama orang kan. Nah, jadi maksud saya waktu ibu lebih banyak kan baca dari awal sampai akhir putar. Itu lebih utama. Kenapa? Karena waktunya lebih banyak berarti nanti. Ya. Saran saya begitu. Jadi ibu baca di rumah tuh ada targetnya muter gitu terus. Nah, kemudian ibu-ibu ya. Ada sebagian orang dia ngaji gini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. 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 Itu aja ngaji terus. Ibu tahu nggak? Ada yang begitu loh. Karena ada hadis yang mereka yakini
barang siapa membaca Yasin sekian kali, maka dibukakan rahmat rezeki. Jadi kata dia, oh Yasin berarti Yasinnya doang, padahal semuanya harusnya kan. Walaupun hadisnya palsu ya, hadisnya lemah. Saya dengarkan di sebagian pengajian dekat tempat tinggal saya, ngaji gitu ibu-ibu tuh, pakai speaker masjid lagi bu, Yasin, 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 gitu terus, setengah jam itu doang dibaca. Subhanallah ya. Ini juga kesalahan dalam baca Quran ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Bu, yang belakang. Ya. Masya Allah ya. Baik ya. Ya. Apakah kalau kita membaca Quran dalam sholat harus berurutan atau tidak? Jawabannya tidak ya. Tapi kalau bisa berurutan bagus. Tapi kalau tidak juga tidak mengapa. Dalilnya apa? Ibu kalau baca hadis yang menyebutkan tentang sholat malam Nabi, itu Nabi meloncatkan satu surat, Al-Baqarah, kemudian apa? Ali Imran, kemudian loncat satu surat. Nanti rakaat kedua Nabi baru ngulang dari yang sebelumnya. Ya. Jadi di sini dalil bahwasanya boleh seorang membaca Ad-Duha, kemudian dia rakaat kedua dia baca Ali Imran, boleh. Tidak mesti berurutan. Namun itu bukan kebiasaannya Nabi. Ya. Maka ada riwayat dari Umar bin Khattab, tapi ini riwayat masih diperselisihkan ya. Kata Umar apa? Barang orang yang membaca Al-Quran tidak berurutan dalam sholatnya, maka semoga Allah juga membolak-balikkan hatinya. Ini kata Umar. Tapi ini riwayat masih diperselisihkan ya. Tapi intinya boleh sebenarnya. Tapi seandainya ibu baca berurut itu lebih bagus ya. Itu lebih bagus ya. Ini sama kayak pembahasan, boleh nggak kita menyambung-nyambung ayat Ustaz? Misalnya kayak wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Sambung-sambung gitu loh, Bu. Paham nggak maksudnya? Watini wazaituni waturi sinina disambung-sambung. Ini sebenarnya kurang bagus ya. Tapi boleh. Kenapa? Karena Nabi, kata Abdullah bin Abbas, yaqra faslan. Nabi itu kalau baca ayat, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti ya. Jadi sebenarnya boleh, cuman kalau mengikuti Nabi tentu lebih afdol kita ikuti ya. Kadang-kadang kita dengar Imam Haram juga sambung-sambung bacaannya, Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kita mengikuti sunnah berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Itu caranya ya. Termasuk ketika baca surat juga begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya silakan Bu, ini depan. Ada orang yang sedang menjalankan sholat tarawih terus malamnya sholat tahajud, boleh nggak? Baik. Sudah tarawih di awal malam, kemudian sholat tahajud lagi malamnya. Ini tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya. Nabi hanya sholat tarawih 11 rakaat. Hanya 11 rakaat. Dan di sini pengakuannya Aisyah. Dan Aisyah seorang yang terpercaya, Bu. Jadi ini bahasan panjang sebenarnya. Tapi saya lebih condong kepada pendapatnya Syekh Albani yang mengatakan lebih daripada 11 rakaat tidak sesuai sunnah. Karena dalam hadis Aisyah disebutkan Nabi hanya sholat 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan ya. Jadi perhatikan itu dengan baik, cukup 11 rakaat. Apalagi ada dalil yang mengatakan mendapatkan malam semalam suntuk, sholat semalam suntuk, udah cukup 11 rakaat. Tinggal ibu pilih nanti mau awal malam, mau tengah malam, terserah ya. Ada pendapat yang lain mengatakan jumlahnya tidak terbatas. Ini pendapat sebagian seperti Syekh bin Bas dan sebagainya. Tapi tidak ada dalilnya, tidak ada hujah yang kuat ya. Walau ini terjadi khilaf ya, tapi saya pribadi condong kepada 11 rakaat ya. Karena itu salat malamnya Nabi dan para sahabat ya. Wallahu a'lam bissawab ya. Yang soal ini, kalau misalkan malamnya kita sholat hajat atau sholat tarawih, itu boleh. Yang kedua, ada orang dia merasa waktu
mudanya itu ada puasa yang bolong-bolong gitu. Itu sekarang kita membayar dari puasa atau fidyah atau taubat? Bolongnya karena apa? Yang waktu masih muda mungkin. Berarti bukan karena sakit, bukan karena safar kan? Ya. Baik boy, bagus. Baik, jadi gini, ya, kalau seorang sudah sholat malam, kemudian dia terbangun tengah malam nih, dia mau sholat sunnah wudhu nggak apa-apa, dia mau sholat sunnah mutlak nggak apa-apa, dia mau sholat nggak, tapi yang sholat tarawih hanya 11, itulah intinya, ya. Itu yang pertama bu ya. Kemudian yang kedua, ini penting ini. Ibu-ibu dulu ketika masih ABG, ya, dulu masih muda-muda lah. Mungkin banyak yang nggak puasa atau belum ganti puasanya. Kalau puasa, ya, jadi kalau puasa ibu tidak berpuasa, murni karena malas, nggak mau aja puasa mager gitu, itu tidak bisa diganti. Itu dengan taubat. Tapi kalau misalnya ibu tidak puasa gara-gara haid, tapi belum diganti sampai sekarang, itu bisa diganti. Atau gara-gara sakit nggak puasa dulu, sekarang bisa diganti dengan puasa juga, ya, diganti dengan puasa juga. Selama dia masih bisa berpuasa, kalau dia nggak bisa puasa, dia fidyah. Tapi ingat, kalau dulu nggak puasanya gara-gara karena ibu anak gaul mungkin ya, ibu nggak puasa nih, orang puasa ibu santai aja. Nah ini harus dengan taubat bu. Enak betul Ustaz, berarti nggak perlu ganti, nggak perlu. Tapi taubatnya lebih berat sebenarnya. Kalau sudah urusannya taubat, berarti tadinya kita dosa. Dan kalau sudah urusan taubat, kita nggak tahu Allah terima atau tidak. Kalau Allah terima, Allah akan maafkan kita dari hukuman. Tapi kalau tidak, Allah lempar kita ke neraka. Na'udzubillah. Tapi kalau qada, tinggal diganti, selesai. Dia semacam hutang kepada Allah. Jadi tinggal dilihat ya. Kalau ada yang seperti itu di sini, maka taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau orang hamil, dia baru hamil, namanya dokter bilang karena kondisi badan dari mana nggak dari pada 1 bulan. Nah, terus dia sampai ngelahirin dia Menyusui. Ya. jadi sampai Iya. Dia cukup bayar fidyah. Iya. Wanita hamil dan menyusui cukup membayar fidyah, walaupun dia mampu berpuasa. Karena kita menggunakan dalilnya para sahabat ya, dalilnya para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau sudah menjadi kebiasaan tidak apa-apa, ya. Iya, nggak ada masalah. Kalau sudah menjadi kebiasaan, ya. Tapi yang dilarang oleh Nabi, seorang tidak pernah berpuasa, besok mau puasa sengaja dia puasa. Nah, ini yang menjadi masalah, ya. Nggak ada masalah, ya. Karena Aisyah dia membayar utang puasa di bulan apa? Sya'ban, ya. Ini biasa ada masalah-masalah khilaf, tapi intinya dia masih bisa menggantinya insyaallah taala. Baik, terakhir Bu ya, udah mau zuhur ya, silahkan Bu. Sebentar Bu, sebentar. Gimana Bu? Tarawih. Iya. Jadi salat tarawih, kalau kita kumpulkan dalil-dalil yang ada, sebenarnya adalah memang dua-dua, ya, dua-dua. Ada hadis Aisyah yang mengatakan 4-4-3, ya. Tapi wallahu a'lam, di sini para ulama mengatakan berarti menunjukkan kebolehan. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan dua-dua, ada juga hadis yang mengatakan 4-4. Ini hadis yang 4 jangan dibuang, tapi ditajamukkan, dikumpulkan. Sehingga kesimpulannya apa? Boleh dilakukan keduanya, tapi yang afdol yang dua-dua. Kenapa? Karena hadis yang dua-dua lebih banyak jalur-jalurnya gitu. Masya Allah 2. Jadi makanya kalau ada orang sholat 4, kayak sebagian saudara-saudara kita di Persis misalnya, biasanya Persis itu 4, ya kan? Itu sholatnya sah Bu, nggak boleh kita ingkari, nggak boleh kita bilang nggak sesuai sunnah. Enggak, 4-4-3 ada riwayatnya, itu ada. Sama kayak witir, boleh 3 atau 2-1, ada riwayatnya, udah. Sama kayak qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur kalau ibu baca hadis yang 4 rakaat loh,
4 rakaat. Maka ada ulama yang mengatakan sholatnya bukan 2-2 tapi 4. Sama seperti sholat zuhur. Tapi bolehkah 2-2? Boleh. Jadi intinya begitu ya. Ya, wallahu a'lam. Lebih baik 2-2. 4-4 boleh. Ya. Jadi Bu, ini masalah-masalah ini orang udah terbang ke bulan, kita jangan bermuter-muter di sini terus. Jadi maksud saya itu dua-duanya boleh ya, dua-duanya boleh ya. Yang afdol yang 2 ya. Karena jalurnya banyak. Iya, wallahu taala mustawab. Tahiyat kayak sholat zuhur. Kayak sholat zuhur. Ya. Iya. Ya ada juga pendapat yang mengatakan 4 itu tanpa tasyahud, tapi kita mengikuti sholat zuhur. Sholat zuhur gimana? Nah ini pendapat sebagian ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin ibu-ibu ya. Nggak berantai-rantai semua nih. Hah? Yang belum deh. Satu lagi terakhir. Kalau sholat misalnya kan periksa 4 dulu. Boleh nanti menjelang boleh, nggak apa-apa. Yang penting witirnya sekali. Ya, witir sekali. Ya. Baik Bu, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.